Cuap di Cup. Kembali lagi di Fusbolista. Ale. Nah, kali ini kita kedatangan Mas Abi. Nih, gue perkenalin dulu ya, Mas Abi ini. Dia wartawan senior. Sekarang dia koresponden nnc.netranews.com. Nah, gue sebagai host, Ricardo Tio, Bro Tio dipanggil sama Bro Ebes. Nah, gimana, Bes? Langsung aja tanya. Ini kita langsung aja. Ini orang baru datang langsung di apa bro? Iya, langsung kan udah bridging. Padahal gua habis lari nih, agak keringetan dikit. Dari mana larinya? GBK lah. Ke Bekasi? Bukan. Kemana? Kesini lah. Oke, lanjut. Jadi kan Mas sudah lama nih merhatiin sepak bola Indonesia. Iya. Menurut Mas gimana dengan prestasi timnas sekarang yang lolos di fase 3 grup Piala Dunia, kayak pra Piala Dunia, terus sama lolos Piala Asia juga ya Mas? Ya otomatis itu, otomatis ke Piala Asia. Menurut Mas sekarang tuh prestasi. Gini dulu, pengertian prestasi gimana? Kan sebelumnya kita belum pernah nih sampai round 3 nih Mas. Siapa bilang? Enggak, kalau ini kan istilah aja kan. Istilah. Sekarang ini penyebutannya adalah babak ketiga putaran akhir untuk Piala Dunia 2026 ke Amerika dan Kanada kan. Tapi maksudnya Indonesia dulu juga pernah, cuma kan istilahnya bukan Beda putaran istilahnya. ketiga. Iya, artinya ini kan sesuatu yang kalau menurut gue, makanya gue tanya, kalau ukurannya prestasi pasti juara dong. Oh iya. Persoalannya kan untuk lolos saja kita belum, apalagi juara. Jadi gue pikir sih prestasi timnas kita ini ya belum berprestasi. Pencapaian berarti. Iya, bukan pencapaian ya. Euforia aja ya bahwa kita punya pelatih yang selebritis ya, yang suka drama Korea, yang namanya STY gitu ya. Jadi itu menurut gue sih menghibur aja. Kita harus jujur ya, maksudnya kalau kita benar-benar mau ngejar prestasi, ya belum lah. Artinya lolos aja belum, lolos masuk putaran final aja belum. Apalagi kita berada di grup yang sangat berat, apalagi mau jadi juara dunia, ya kan? Masyarakat kita terlalu euforia. Euforia berlebihan lah. Gini loh, kita mungkin belum pernah melihat timnas yang mungkin karena sekarang zamannya medsos kan. Yes. Ini kan mungkin dibesar-besarkan karena medsosnya gitu. Kalau lihat timnas kita dulu juga sudah bagus gitu loh. Cuma kan memang belum berprestasi sama sekali. Bahkan untuk Piala AFF aja kita belum pernah juara gitu. Jadi Indonesia emang untuk ukuran yang istilahnya kita ikutan satu federasi yang resmi misalnya dari level ASEAN kita belum pernah. Terus untuk level Asia AFC kita belum pernah. Apalagi untuk yang FIFA kita belum pernah gitu. Untuk kita ngomong timnas senior ya, bukan timnas yang lain-lainnya. Ya, SEA Games kan itulah pesta olahraga akbar, bukan single event. Yes. Ya kan? Jadi harus dibedain. Ya, dan kita itu juga tentu saja membanggakan ya. SEA Games kita juara di ASEAN melalui SEA Games itu baru yang disebut prestasi. Jadi prestasi kita, timnas kita ini ya selama ini baru levelnya baru medali emas SEA Games dan itu baru 2 kali kan. Tahun 91 sama tahun lalu kan kayak gitu. Jadi menurut gue sih timnas sekarang yang memang karena dibesarkan oleh medsos jadi seolah-olah timnas kita oke gitu. Oh ya betul. Itu ya, jadi lihat dari situnya dulu. Jadi menurut gue sih ya putaran bisa lolos ke putaran 3 itu bukan sebuah prestasi. belum bisa hitungan prestasi. Makanya gue bilang kalau prestasi kita juara atau minimal masuk putaran final itu udah membanggakan. Itu bolehlah prestasi. Tapi kalau selama baru masuk sampai babak ketiga putaran akhir kualifikasi Piala Dunia 2026 di Amerika dan Kanada ya belum suatu prestasi. Ini kan karena orang euforia ya kan, terus ngelihat ya kita harus akuin ada sesuatu yang baru juga dalam taktik maupun strategi yang digunakan oleh Sintayong. Yang menjadi persoalan adalah Sintayong terlalu percaya dengan pemain naturalisasi dan atau yang sekarang disebut dengan diaspora itu gitu.
Nah, soal Sintayong kayaknya belum tahu Nah, ya. gua punya pertanyaan nih Mas sebenarnya. Kan ini Sintayong dilulukan lah sama supporter timnas lah. Iya. Nah, itu menurut Mas prestasi timnas di era Sintayong ini gimana? Udah mulai menaik atau biasa-biasa aja atau terlalu lebay lah di medsos gitu loh? Ya, kita nggak bisa menahan komentar atau pujian dari netizen ya, karena netizen maha benar ya. Apalagi kalau sudah suara mayoritas ya, nggak apa-apa mereka memuji Sintayong gitu loh. Artinya ya cuma kita harus tetap kritisi bahwa Sintayong bisa begini karena formasinya kan kebanyakan pemain Indonesianya itu bukan lahir dari pembinaan usia dini yang dilakukan oleh federasi kita gitu loh. Jadi harus fair di situ. Jadi istilahnya Sintayong ini menggunakan pemain yang sudah yang sudah jadi ya, yang memang sebetulnya dibutuhkan oleh sebuah timnas, yang dasar pembinaannya memang sudah punya kurikulum yang bagus dan struktur yang bagus dan sistem pendidikan akademinya yang sepak bola yang bagus gitu. Karena base mereka Eropa, terutama adalah Belanda gitu. Jadi kalau mau saya melihat nih, timnas kita ini harus kita kalau mau jujur ya. Ini kan timnas hasil pembinaan usia dini KNVB Belanda. Iya kan, timnas federasi kita. Bukan federasi kita. Iya. Apapun lah sebutan kita untuk lucu-lucuannya ya, timnas kita di sana gitu. Jadi kalau saya sebagai orang yang memang sebetulnya menginginkan timnas kita itu memang sebaiknya dari para pemain yang usia dini dari Indonesia, mungkin kebanggaannya akan sejuta kali dibanding timnas yang ini gitu ya. Misalnya saya mungkin orang suka dengan timnas saat ini yang mayoritas yang saya baru baca 43%-nya adalah pemain dari hasil program instan crash program naturalisasi dan diaspora. Tapi saya akan bangga lagi kalau Sintayong berhasil membentuk timnas Indonesia yang seperti ini. Saya mungkin kebanggaannya akan sejuta kali gitu loh. Ya saya bangga dengan yang sekarang, tapi lebih bangga lagi kalau istilahnya mayoritasnya atau bahkan 100%-nya itu hasil pembinaan usia dini yang dilakukan oleh federasi kita. Ini kan juga berarti harus mau jujur, federasi kita masih gagal dalam pembinaan usia dini. Gitu. Tapi menarik Mas, kalau kita melihat ya dari dulu, pemain-pemain muda kita ketika di kompetisi di luar, gitu misalnya kayak tim U16 atau dulu kayak ada pokoknya pembinaan masih yang usia dini ya. Itu mainnya bagus dan dengan hasil yang bagus. Bahkan waktu di Prancis tuh Danone ya, di Danone tuh juga Danone, Gotia lumayan oke mainnya. Tapi kenapa ketika sudah mulai masuk usia dewasa, mereka tuh performanya jadi drop? Ya itu lagi-lagi kalau di Eropa itu pemain-pemain yang masih muda itu sepak bola itu untuk kegembiraan dulu gitu loh, bukan untuk langsung prestasi. Enggak. Kalau kita kan salah nih. Dari SSB aja harus juara. Padahal harus enjoy. Akademik itu di football academy atau di sekolah sepak bola itu mereka harusnya belajar tentang dasar-dasar sepak bola yang benar. Betul. Bagaimana dribbling, bagaimana passing, bagaimana memutuskan passing kepada teman yang kosong ya, bagaimana membaca ruang, bagaimana gerakan tanpa bola. Mungkin kalau di Indonesia yang penting lu main menang. Ya, jadi bagaimana itu, dan bukan hanya SSB-nya tapi orang tua anak-anaknya ini yang pengen anaknya jadi juara. Padahal tuh sebetulnya SSB itu peletakan dasar bagaimana kita yang anak-anak kita yang mau main bola tuh punya dasar-dasar teknik sepak bola yang kuat gitu loh. Memang juga sebenarnya dulu yang anaknya ditaruh di SSB tapi nggak dapat kesempatan main karena yang jadi masuk tim utamanya itu itu terus gitu. Iya, bisa nepotisme, jadi titipan juga. Ada unsur nepotismenya. Kan dari SSB udah banyak titipan. Jadi itu yang bukti, ya itulah. Itu nepotisme ya. Ya, jadi gini, makanya itu yang kita harus jujur bahwa federasi sepak bola kita masih belum bisa merumuskan ya bagaimana sistem pembinaan usia dini kita yang dimulai dari SSB itu. Yes, betul. Kalau Gotia ini kan gini, saya pernah bantu untuk ada satu tim
Indonesia yang ke Gothia waktu itu yang pertama kali ya, waktu Ke Swedia disponsori oleh SKF ya. Jadi SKF. kebetulan saya ada sama beberapa teman bantu waktu itu. Di sana itu Gothia itu anak-anak itu festival. Ya jadi nggak ada tuh kejuaraan bahwa ada pemenang iya, tapi mainnya santai gitu. Santai, nggak tanpa Banyak dibebanin pemain timnas Brazil, Argentina yang dulu pernah main di Gothia, termasuk Ronaldinho, termasuk Messi. Itu pernah main di Gothia gitu loh. Jadi sebetulnya Indonesia mungkin bisa melakukan untuk skup nasional Indonesia. Federasi kita bisa aja bikin semacam Gothia gitu ya. Misalnya kita cari tempat bisa di Cibubur atau di mana. Karena kalau di Swedia di Gothia itu seluruh pemain itu yang negara-negara tamu itu tidurnya di sekolah-sekolah. Bukan di hotel. Bukan di hotel, di sekolah-sekolah terus tapi di kelas-kelasnya itu disulap jadi kayak kamar gitu loh. Ya, jadi ada ruang makan juga. Pokoknya fungsi sekolah dijadiin kayak asrama gitu loh. Jadi bukan hotel, bukan. Ya memang konsepnya konsep pembinaan. Iya, festival. Bagus berarti ya. Cuma kan persoalannya di kita ini orang tua maunya termasuk dari awal udah ikut campur, anaknya harus masuk menang. timnya, harus menang. Yang Ya. gawat kan harus menang gitu loh. Itu persis kayak omongannya Coach Nova kan. Kan sekarang dia kan ini kan melatih U17. tim U16 lah. U16, 17 gitu kan. Dia bilang banyak orang tua yang bilang Mas Abi tadi itu masukin sepak bola SSB bukan nyari enjoy-nya dulu, bukan nyari basic-nya dulu, tapi harus juara. Dan kadang orang tua juga suka kesel kok anak gua nggak masuk ya, padahal gua udah bayar. Nah itu udah sama saja udah merusak ini kan, maksudnya dunia olahraga sepak bola. Mental lah. juga termasuk Ya, mental kan? juga. Menurut Mas Abi gimana? Kan gayanya Coach Nova kan keras banget ke anak umur segitu. Sedangkan misalnya kalau kita ambil contoh di Spanyol ada Lamine Yamal itu bahkan pelatihnya bilang nggak ada target apapun buat dia, yang penting dia enjoy main aja. Itu di kelas Euro. Ya, mungkin gini, kalau Coach Nova mungkin ngelihat ya, bahwa mungkin menurut saya nggak tahu ya, tapi pendapat saya gini, di beberapa negara Asia memang dibutuhkan pelatih yang tangan besi ya, bahkan saat ini saya dengar di Korea itu pelatih bisa tuh namparin pemain gitu ya. Karena ini kan persoalannya membangkitkan semangat berjuang, membangkitkan kompetisi. Tapi saya yakin sih Coach Nova tidak sekeras itu untuk anak-anak yang U16 ya. Artinya, jadi saya pikir sosial media keluar. Dipakai sama anak-anak agensi. Masuk anak agensi pada keluar. Menurut saya itu benar ya. Jadi fokus pada tugas dia di misalnya dia udah terpilih jadi timnas U16 gitu kan. Saya pikir sih itu hal yang baik ya. Artinya pertama dia punya wewenang. Dia tahu karakter seluruh pemainnya ya kan. Bahwa pilihannya aja dalam tanda kutip, menurut saya sih itu bukan keras ya, itu tegas. Menurut saya itu tegas. Jadi yang dilakukan oleh Coach Nova itu tegas. Dan mungkin dia juga belajar dari bapaknya yang sukses kan. Ya, Sartono Anwar. Iya, Sartono Anwar. Baik di di PSIS dulu maupun sempat juga pegang timnas ya kan. Jadi maksud saya sejauh hasilnya baik sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kan? Nah ini kita ngomong U16 ya, bukan senior ya. Jadi menurut saya nggak ada apa-apa. Itu kan dalam masa pembinaan. Mungkin memang caranya lain, tapi juga jangan ngebandingin dengan pembinaan usia dini di Spanyol yang istilahnya enjoy aja. Tapi enjoy aja mungkin mereka kan memang karakter badannya udah bagus. Gizinya udah bagus. Terus dia tahu misalnya nggak usah dikasih tahu jangan main handphone gitu. Jadi kan mereka udah punya disiplin sendiri. Nah, di Indonesia mungkin harus ditegasin, bukan dikerasin ya, ditegasin. Dikasih dengan pernyataan atau sikap-sikap yang tegas gitu. Karena waktu itu Lamine Yamal pas lagi Euro aja masih sempat ngerjain PR kan. Oh, itu kan karena memang dia harus sekolah kan. Ya itu kita harus setuju. Itu setuju. Apalagi betul. Lamine Yamal kemarin kan jadi ini kan top assist juga kan sama nyetak 2 juga kan di Euro. Nah, kembali lagi nih Mas terkait obrolan kita nih. Jadi Mas, menurut Mas sekarang federasi ini gagal nggak mengelola bibit usia dini dan mengelola liga secara profesional? Kalau kita bilang gagal kan nanti ada yang marah ya. Jadi maksudnya gini aja, bahwa
harus ada usaha yang lebih keras. Betul. Ya, usaha yang lebih serius. Ya. Untuk misalnya kita benar-benar mau memulai membentuk timnas itu dari pembinaan usia dini. Yes. Jadi kan goalnya kan timnas kan. Senior. Dan semua orang punya mimpi masuk timnas gitu. Kalau sekarang kuota untuk bermain di liga aja udah dibatasin dengan pemain asingnya aja ada 8, hampir semua lini posisi udah bisa diisi pemain asing, kita cuma dapat 3 misalnya main semua kan kayak gitu. Kan orang ada yang beranggapan gitu walaupun aturan 8 pemain tidak seperti itu. Tapi artinya makin susah lagi nih. Ya, makin berat lagi buat para pemain sepak bola kita terutama yang punya mimpi jadi pemain sepak bola maupun jadi jadi pemain timnas makin berat lagi Makin gitu. berat ya. Iya, jadi tapi saya setuju saat ini memang pembinaannya hasilnya kan bisa dibilang gagal ya kan? Karena kita masih butuh pemain naturalisasi dan diaspora walaupun itu secara legal atau aturan dibolehkan oleh FIFA gitu kan. Tapi kan kita bukan persoalan hanya aturan aja, tapi kita juga pingin dong lebih banyak pemain kita yang mengisi skuad timnas gitu loh. Jadi menurut saya itu kan kalau dari data sekarang dari tahun 2010 sampai 2024 ini hampir atau lebih dari 30 pemain naturalisasi dan diaspora kan kalau nggak salah 32 dengan terakhirnya Papen kan. Jadi masih banyak udah banyak banget nih, bahkan zamannya Sintayong udah ada 11 pemain naturalisasi dan itu kan diaspora gitu. Timnas ini paling banyak. Iya dong, karena kita bisa lihat aja kalau dari persentase kan tadi saya baca kalau dipresentasiin sekarang komposisinya di timnas Indonesia itu 43% pemain naturalisasi diaspora dan 67% itu 57% itu adalah pemain kita. Jadi udah hampir imbang tuh ya gitu. Dan kalau Mas lihat sendiri itu kan sekarang seakan-akan pengen instan gitu dengan ngambil bibit dari KNVB. Iya. Untuk dapetin prestasi instan. Iya. Itu akan work secara jangka panjang nggak? Atau akan mungkin masa sih kita akan begitu-gitu terus? Kalau saya lihat sih, misalnya mereka memang punya keinginan untuk bela timnas. Ya gini, persoalannya adalah ini kan bentuk kemalasan federasi ya. Bentuk kemalasan federasi untuk bekerja sungguh-sungguh gitu kan. Kan sekarang ini yang kerja adalah agen pemain kan. Yes, benar. Yang berkeliling dengan salah satu atau salah dua pelatih kita ya, yang keliling-keliling Eropa nyari-nyari pemain gitu. Mungkin ke Eropa lebih enak karena naik pesawatnya first class. Terus jalan-jalannya kota-kota di Eropa. Kan males daripada harus ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Papua bahkan yang lebih jauh masuk pelosok. Mungkin itu nggak mau gue ulangin gitu. Mungkin gue dulu pernah bekerja dengan cara seperti itu mencari bibit pemain. Tapi mungkin ada juga sekarang yang enak aja lah naik pesawat ke Eropa, naik Emirates atau Qatar Air ya kan atau SQ gitu kan yang duduk di bisnis kelas gitu loh. Jadi terus di sana juga keliling Eropa siapa yang nggak mau sih gitu loh nyari, apalagi tujuannya nyari pemain gitu loh kan. Ya artinya Eropa memang tempatnya para pemain sepak bola gitu loh. Benar. Di jalan juga mungkin bisa kita comot kali ya, nggak usah ke klub gitu. Tapi masih terkait urusan diaspora dan naturalisasi kan Mas. Nah saya senang nih ada pengamat yang bilang kita jangan bandingin naturalisasi atau diaspora di Prancis atau di negara lain lah di Eropa. Karena mereka lahir di situ, besar di situ. Sedangkan yang ini kan dia nggak pernah karena faktor garis keturunan orang tua apa kakek, jadi kita main asal comot dan banyak yang bilang kelasnya masih mediocre gitu loh, bukan top tier gitu loh. Nah itu gimana Mas? Ya itu kecuali itu kan juga ada problem ini kan, problem hukumnya. Saat ini mereka tuh megang 2 paspor, sementara Indonesia tidak mengakui 2 kewarganegaraan gitu loh. Dia merasa yang para pemain yang sekarang yang saya tahu, yang saya pantau, mereka pegang 2 paspor. Jadi paspor negara yang mereka sekarang tinggal dengan paspor Indonesia kalau dia mau main sebagai skuad timnas Indonesia gitu loh. Betul. Jadi ini kan sebetulnya sesuatu yang melanggar kita juga kan. Tapi kan
ini dibiarkan kan oleh DPR juga malah diaminkan kan kayak gitu. Jadi ini kan sebetulnya aturan naturalisasi dan diaspora dan ini sudah jadi perdebatan kita lama kan. Iya. Ini kan sangat mengistimewakan sepak bola ya yang sampai saat ini kita nggak punya prestasi. Iya. Bandingkan dengan bulu tangkis. Dulu para pemain bulu tangkis kita yang keturunan Tionghoa kan susahnya minta ampun padahal mereka udah juara. Dapat itu. Contoh kayak Susi Susanti ya. Iya, bahkan jauh sebelum itu ada Ivan Ali. Ivan Ali ya. Jadi memang ini sebuah kita nggak ngerti kenapa sepak bola menjadi sesuatu yang istimewa anak emas sementara prestasinya nol. Kalau kita ngomong prestasi dunia ya kan nol. Gitu. Industrinya juga nggak maju. Sampai sekarang kan Indonesia begini-gini aja jalan di tempat. Apalagi kan gitu. Waktu itu pas sebelum Erick Thohir jadi ketua umum kan kampanye kan akan memajukan Liga Indonesia. Tapi faktanya sampai sekarang jalan di tempat. Belum lagi penuntasan kasus Kanjuruhan ya kan? Yang kasus 135 orang meninggal itu kan. Belum lagi masa supporter away nggak boleh datang. Itu aja maksud gue udah bermasalah gitu loh Mas. Ya lucu ya. Sepak bola tanpa penonton. Ya bukan penonton away ya. Iya, ngerti. Apapun penonton sepak bola tanpa penonton dalam arti penonton tim tamu nggak datang itu aneh. Aneh itu. Apalagi nih negara Indonesia yang katanya bersatu ya kan, nggak ada ini. Berarti kan artinya apa? Ketidakmampuan federasi lagi dalam mengelola kompetisi kita sehingga aturan tidak ada penonton tim tamu berlaku dan itu menurut kita semua pasti sesuatu yang lucu dan mungkin hanya ada di dunia nih ya satu-satunya yang ada di dunia ya Indonesia nih yang model-model begini. Jadi kayak stigma kalau datang stadion itu pasti celaka. Nah itu harusnya kan itu yang diperbaiki ya. Harusnya. Bagaimana semua orang yang datang nonton ke stadion nyaman. Itu yang disebut dengan family game, family sport. Jadi orang datang ke stadion dari anak bayi sampai kakek nenek aman. Artinya itu tidak hanya penonton tim tuan rumah, tapi tim tamu pun datang aman gitu. Jadi artinya apa? Kalau di sini memang kegagalan federasi dalam mengelola supporter dan kompetisi. Kalau supporter kan memang susah. Jadi artinya gini, ketika ada masalah harusnya ada penegakan hukum kan. Betul. Misalnya yang salah ya diproses. Apalagi sampai ada yang mati, itu kan udah kriminal. Yang salah angin Mas. Nah, yang tadi bukan juga. Iya kan? Aduh. Iya kan? Artinya kan itu udah kriminal, diproses dong. Jadi kalau semuanya dibiarkan ya seperti ini. Jadi ya aneh aja sih aturan penonton tim tamu nggak bisa datang tuh menurut saya aneh. Sesuatu yang aneh bin ajaib lah. Dan mungkin ini fenomena ini hanya ada di Indonesia karena ketidakmampuan federasi atau aparat keamanan kita dalam menjaga keamanan gitu. Betul. Dan ketika kasus itu nggak sampai selesai, itu malah jadi akan berlarut-larut kan. Jadi faktor versus aparat nanti kan akan selalu begitu. Padahal aparat kan di situ untuk mengamankan supporter juga supaya nggak kenapa-napa. Iya. Jadi memang juga gini sebetulnya. Kalau otokritik ke supporter sebetulnya mereka niatnya datang untuk apa? Harusnya kan datang untuk nonton, untuk menikmati pertandingan. Karena sebetulnya sepak bola itu adalah tontonan. Teater ya. Jadi teater tapi olahraga gitu. Teater tapi sepak bola. Jadi kita melihat penampilan aktor-aktor sepak bola terbaik di atas lapangan gitu loh. Bukan niatnya timnya harus menang. Kan yang menang kan tim yang pada saat itu tampil dengan baik kan. Atau tampil lebih baik. Atau yang pasti mencetak gol lebih banyak gitu loh. Jadi artinya nikmati aja itu gitu. Bukan kalau kalah ngamuk ya kan. Ya. Terus udah dewasaannya belum ada ya. Udah ngamuk terus kriminal mencari pelampiasan dengan menyakiti penonton lawan kayak gitu. Jadi harus ada kedewasaan itu. Nah, itu kan kalau dulu setahu saya memang itu sengaja diciptakan kerusuhan-kerusuhan itu supaya misalnya klubnya kena denda. Pemasukan buat federasi. Ya kan itu sengaja. Itu juga mungkin politik juga kan. Kalau dengan ini nanti siapa yang bisa ngatasin itu dia yang punya nama. Tapi apa praktek kayak gitu masih terjadi? Masih dong. Kan pendapatan federasi dari denda-denda klub dan pemain kan banyak nih. Iya kan? Kayak gitu. Jadi ya itu lagi. Harusnya cara nyari duitnya cari yang oke lah ya, dengan tidak dengan
dari apa? Denda. Dari denda, dari masalah-masalah kasus pertandingan yang berakhir dengan kerusuhan gitu. Kita cari duitnya dengan cara yang lain lah. Apa karena itu juga jadi kualitas wasit kita juga jadi kurang? Ya kalau wasit sih balik lagi ya. Sebetulnya kalau wasit kan sebetulnya dari segi kesejahteraan udah termasuk yang Oke. bagus di Sekarang. ASEAN ya. Ya udah lama sebetulnya udah bagus Udah yang lama di ya. ASEAN. Cuma kan mental lagi. Itu karena kalau denda misalnya ada kartu kan juga. Jadi gini, saya pernah dengar cerita dari salah satu tim manajer Persebaya waktu itu dalam sebuah diskusi waktu kita mau reformasi sepak bola. Mbak Indah ya? Ya, jadi yang terjadi adalah pada saat itu para pemain tuh sikap mentalnya gini. Kalau dia main menang, berarti timnya dia yang melakukan sesuatu ke tim lain atau ke wasit. Match fishing dong. Iya. Nggak ngerti, tapi istilahnya. Jadi kita nggak tahu, kita penyebutannya apa, kita nggak tahu, tapi yang dilakukan oleh sikap mental. Bukan, sikap mental pemain tuh udah rusak begitu. Kalau dia menang berarti, berarti ada yang dilakukan oleh tim gua nih Bahkan buat masuk melakukan. lapangan. Bukan, maksudnya sikap mentalnya. Sikap mentalnya udah rusak seperti itu. Jadi kalau dia kalah, berarti tim lawan yang melakukan sesuatu ke timnya dia. Iya. Jadi udah serusak itu mental Rusak. pemain kita. Jadi lu belum main aja, lu udah punya pikirannya itu. Gimana lu mau main gitu loh. Udah terbebani persoalan seperti itu. Harusnya kan masuk lapangan main-main aja gitu. Kok ini enggak. Jadi kalau dia udah kepikir, kalau kita menang nih, berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh tim kita, tapi kalau kita kalah berarti kita dikerjain nih kayak gitu. Jadi sikap mentalnya udah rusak, serusak itu. Jadi Dulu makanya mau kita reform kan itu. Jadi inget Mas, lo ngomong begitu, gue jadi inget omongannya salah satu legenda timnas lah, yang dulu main di Hong Kong, yang golin Ricky Potirai. Rocky Potirai itu, berapa belasan yang tahun lalu lah dia ngomong, Mas, kakak kok nggak main lagi di Indonesia? Ngapain? Ntar juga ketahuan kok udah disetting juaranya. Nah itu udah kayak sikap pemainnya udah kayak udah rusak gitu loh. Iya. Apalagi ini udah diatur sama federasi dulu ya waktu Terus gue tanya kan, terus sampai sekarang masih. Terus siapa aja pasti ketahuan kok. Dari sebelum liga mulai udah ketahuan itu loh. Bahkan ada yang bilang arisan ya. Arisan. Yeah. Bahkan yang kemarin nih liga ini, itu pun katanya juga udah disetting. Iya, nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Ini omongan netizen yang gue lihat di fanspage FB ya. Jadi ya selentingan itu ya kita juga nggak bisa mencegah. Gue cuma bisa membaca dan menyampaikan ke Mas Abi, kok masih kayak gini ya, padahal udah ganti ketua umum yang katanya orang tajir melintir gitu kan, tapi masih ada begitu kan. Agak ajaib gitu loh, aneh-bian ajaib gitu loh Mas. Ya memang susah ya, sepak bola kita itu kalau mau diperbaiki ya harus serius gitu loh. Karena saya dulu punya pendapat, siapapun yang bisa beresin sepak bola kita itu sebetulnya bisa beresin Indonesia gitu. Wah, masuk akal sih. Jadi persoalan sepak bola kita itu sebetulnya persoalan Indonesia. Jadi kalau kita bisa memperbaiki sepak bola kita, misalnya nih penonton dari tim lawan udah bisa nonton, berarti lo bisa beresin Indonesia gitu loh. Ya kan, artinya gitu. Jadi kalau lo udah bisa benerin mencegah terjadinya match fixing atau mafia judi, berarti lo bisa beresin Indonesia. Betul. Tapi selama lo nggak bisa, ya lo nggak bisa beresin Indonesia. Gitu loh. Masuk akal sih. Iya, jadi memang itu gue sampaikan pendapat itu ketika dulu kita reformasi sepak bola, bahwa kalau kita kerja serius sebetulnya bisa. Artinya sama, kalau kita kerja serius juga bisa kita memperbaiki Indonesia. Persoalannya kan kerjanya, ketika kerja kelihatannya serius, ternyata nggak serius. Gitu loh. Coba Bes, apalagi? Dan mungkin menariknya bicara tentang federasi ya Mas. Kelihatannya nih, karena PSSI jadi salah satu organisasi yang paling populer di masyarakat. Seperti tadi kalau misalnya sepak bola tuh ya mungkin bisa dibilang intinya Indonesia. Federasi ini karena saking populer ya malah jadi ajang untuk naikin pamor. Elektabilitas. Ya itu tadi, karena sepak bola adalah olahraga nomor 1 di Indonesia, ya. Nggak ada di negara lain yang istilahnya kejuaraan atau turnamen yang bukan timnas senior itu stadion penuh. Ya, hanya ada di Indonesia tuh. Di negara lain bahkan di Argentina, Brasil segala macam, apalagi yang main bukan
negara-negara yang top ya, nggak ada yang nonton. Gak ada. Nggak ada yang nonton. Sepi. Iya. Gotia juga nggak ada yang nonton itu. Gotia cuma ya orang. Iya. Surprise sama penontonnya Indonesia. Iya. Karena bahkan apalagi karena gini, karena kan pertama olahraga sepak bola nomor 1 di Indonesia. Kedua itu tadi kita itu rindu prestasi. Ya. Jadi semua kalau ada bola kita nonton karena pengen tim sepak bolanya menang. Walaupun itu sebetulnya baru yang pembinaan usia dini ya, bukan timnas senior kayak gitu. Jadi apapun yang namanya sepak bola pasti ditonton gitu loh. Jadi dan itu pasti dengan begitu kan populer. Nah, makanya dengan kalau misalnya cuma jadi kendaraan untuk popularitas, sepak bola kita kapan maju? Ya nggak akan maju, nggak akan maju, nggak akan maju. Artinya gini, karena sebetulnya itu tadi kalau kita bisa beresin sepak bola, bisa beresin Indonesia, itu kan artinya kita harus fokus pekerjaan, hanya satu jabatan gitu. Kalau dirangkap jabatan ya susah. Apalagi misalnya jabatan waktu itu yang pernah saya tahu ya, jabatan ketua umum PSSI, tapi juga dia jabatan Presiden klub? Bukan, ketua komisi wasit, ya kan? Oh, komisi wasit kan yang susah. yang baru ini dong. Iya kan, artinya kan kayak gitu. Jangankan merangkap jabatan lain, ternyata di dalam aja masih rangkap jabatan ya susah. Karena akan terjadi konflik kepentingan. Jadi misalnya, cuma persoalannya memang kalau mau jadi ketua umum federasi kita kan memang orang yang bisa mengelola berbagai macam potensi kekuatan ya kayak gitu. Yang sampai saat ini ya pasti orang yang punya kedekatan dengan penguasa apa segala macam gitu. Bukan yang betul-betul ngerti sepak bola gitu loh. Ya, jadi persoalannya itu. Tapi Mas Abi melihat sekarang melihat bukan prestasi ya, melihat euforia berlebihan timnas ini dan melihat kinerja federasi ini, optimis nggak melihat kemajuan sepak bola Indonesia ke depan? Kalau optimis harus. Tapi kan saya harus tahu fakta, harus tahu data, harus realistis. Kalau menurut saya malah suram. Wah, Mas Abi nanti di fase 3 minimal Indonesia tuh kalaupun menang mungkin lawan Cina ya. Apa Bahrain? Bahrain kuat Bahrain. Kalaupun misalnya ngelawan ya, mungkin dengan Cina ya. Cina ini kan supporter kurang realistis banget gitu. Tapi kalau udah round 3 bisa lah lawan Arab, bisa lah lawan Jepang. Ya lihat aja peringkat FIFA. Peringkat FIFA kan tuh data dan fakta kan. Kita lihat itu aja. Liganya pun juga lebih maju mereka. Iya, jadi kalau saya ngelihatnya gini ya, yang simpel aja. Kalau kompetisi kita masih amburadul, prestasi dunia tidak akan pernah bisa kita capai. Ya, kompetisinya dulu benerin. Bener. Ya, bayangin ya, yang namanya kompetisi kan biasanya cuma home away ya. Ini terus sekarang kemarin tuh tahun kemarin ada championship-nya. Kasihan kan yang udah juara beneran. Itu makanya tadi gue bilang Mas, jangan-jangan itu tapi kan tahun ini katanya udah dihapus. Mudah-mudahan benar. Dan ada penambahan VAR. Nanti tengah jalan berubah lagi. Karena kan kompetisinya belum mulai ini. Dan ada penambahan VAR juga kan musim ini. Nah, terlepas itu juga kan ini juga ya Mas. Maksudnya kan euforia ini kan nggak perlu lah berlebihan sebenarnya tadi kan yang gue bilang. Tapi kan nggak bisa menahan netizen yang maha benar itu. Memang karena mereka melihat gini loh, wah nanti kalau Martin Paes masuk ketika udah beres segala macam, belum lagi nanti tambahan oleh Romini, Jairo, The World, yang Crystal Palace itu belum semua lagi. Pemain Indonesia kegeser jadi 100% naturalisasi diaspora gitu tahu. Itu gimana menurut Mas? Berdampak negatif atau justru? Makanya gini, kalau juara mungkin oke lah ya. Tapi kalau nggak juara, saya sih biasa aja tuh. Biasa ya? Iya, kalau kan kita tadi tujuannya prestasi kan. Prestasi. Ya. Kalau prestasi, ya saya memberi tepuk tangan ya. Walaupun ya biasa aja orang ngambil pemain yang udah jadi kok, ya walaupun bukan top tier ya, tapi kan artinya orang yang bisa main bola gitu. Nggak Sintayong nggak terlalu bekerja keras, tapi saya akan angkat hormat ke Sintayong ya. Seandainya dia memang mau benar-benar pakai memaksimalkan pemain kita gitu ya. Boleh lah pemain diasporanya atau naturalisasinya 1-2 orang. Gitu. Benar. Itu oke. Tapi kalau hampir sekarang mendominasi, saya biasa aja tuh. Biasa ya? Biasa aja kayak
nggak ada kebanggaan yang berlebihan gitu. Ya biasa aja tapi kalau misalnya lolos putaran final ke ke penyisihannya ya. Iya, putaran final kan. Kalau ke putaran final ke Amerika Kanada, oke, juara baru. Tapi kalau isi pemainnya adalah pemain lokal semua, sejuta salut gitu. Sejuta kebanggaan malah gitu. Kalau ini mah biasa aja. Ya kan? Mungkin mirisnya kayak kita kan kekurangan striker gitu. Tapi malah cari solusinya gimana yang ngambil itu yang di Belanda tuh siapa yang udah bagus, contohnya kayak tadi oleh ini malah ngejarnya ke sana, bukan ngejarnya ke pemain mudanya gitu. Jadi kayak pemain muda di kitanya sendiri itu nggak punya kesempatan. Loh, karena kan kesempatannya kalah waktu pada liga kan, karena posisi striker itu dikuasain oleh pemain asing. Gitu. Ada strategi juga Mas dari federasi. Jadi gini, yang untuk kualifikasi penyisihan yang round 3 Piala Dunia itu sebagian besar ini Mas, yang diaspora. Nanti yang bukan untuk AFF nanti kayak macam kayak Ramadan Sananta, Hernando Ari masuk situ gitu loh. Itu gimana? Ya aneh aja sih. Aneh aja kalau sampai ada istilahnya 2 timnas kan. Iya. Ya kan, dalam tanda kutip ada 2 timnas. Lucu aja gitu loh. Itu kan sebagai penghibur aja. Ya penghibur bahwa supaya maklumin dong kalau timnasnya ini pemain naturalisasi diaspora gitu. Yeah. Kok saya bukan orang yang menolak, apalagi regulasi FIFA-nya boleh. Tapi saya menyayangkan, prihatin aja bahwa nggak ada sesuatu yang membanggakan buat pemain timnas kita gitu, yang asli dalam tanda kutip asli Indonesia gitu loh, yang arsip pembinaan Indonesia gitu loh. Itu yang ini kan bentuk, lagi-lagi menurut saya adalah bentuk kemalasan federasi yang tidak mau memperbaiki sistem pembinaan usia dini di sepak bola nasional kita gitu. Jadi saya biasa aja tuh sama pemain-pemain naturalisasi sama pemain ini, saya malah lebih bangga pemain-pemain Indonesia yang masuk timnasnya gitu. Ya kan gitu. Karena emang mereka pantas gitu. Walaupun memang dunia udah berubah ya, udah mengglobal, apalagi regulasi sepak bola dunia yang dilakukan oleh FIFA memungkinkan itu. Tapi kalau bisa dari kita sendiri kan lebih enak gitu, lebih kita lebih seneng gitu loh. Euforia total. Iya dong. Karena pemain kita sendiri. Iya dong. Jadi saya orang yang lebih memilih bangga dengan apa yang kita punya gitu loh. Bukan bangga tapi minjem orang lain gitu. Ya kan? Ya contoh kasus aja nih Mas, kayak negara timnas kayak Spanyol, Inggris, Jerman, Prancis kan liganya memang baik, pembibitannya juga baik. Oke, mereka ada naturalisasi, tapi kan nggak sebanyak di Indonesia atau diaspora di sini kan. Iya. Ini kan kita tadinya ikut-ikutan Singapura kan. Singapura, Filipina. Awalnya Singapura. Singapura. Karena kata Singapura nggak punya pemain tapi juara, ternyata naturalisasi. Oh, yang AFF itu ya. Jadi mulainya dari situ. Itu kan juga kita baru mulai 2010 ya. 2010. Ya, tetapi dulu banyak orang menentang ya kan. Tapi terus lama-lama karena gampangnya orang mau jadi megang paspor Indonesia, jadi semua orang gampang. Apalagi nih sekarang yang belakangan ini kan dapat istimewa. Disumpahnya malam-malam ketika kita tidur. Iya. Ya kan, jadi kan mana ada kantor pemerintah buka 24 jam, apalagi yang urusan hukum kayak gitu. Nggak tahu kenapa ini terlalu diistimewakan. Sementara jujur ya, untuk prestasi dunia kita 0 prestasi. Jangankan dunia, ASEAN aja kita belum berprestasi gitu. Untuk single event sepak bola ya, gitu. Kayak Piala AFF, Piala AFC ataupun Piala Dunia, kita belum memberikan prestasi yang sangat membanggakan. Bahkan mungkin kalau biaya buat casnya Martin Baik itu bisa bikin satu kompetisi sendiri gitu. Bisa jadi. Ya mungkin kalau bikin kompetisi kan nggak ada yang dapat. Iya. Mungkin tapi kalau jual beli pemain kan pasti ada fee. Ya harus jujur, mungkin orang-orang kita lebih senang gitu. Daripada menggelar kompetisi capek nggak dapat duit, lebih baik cari pemain jalan-jalan ke Eropa terus tapi dapat duit. Pasti itu dapat duit. Nah, nggak ada yang kosong-kosong. Lucunya lagi ini Mas, juara liga kayak kemarin nih yang Championship Series sama Regular Series, hadiahnya cuma 2,5 M. Sedangkan pengeluaran klub
sampai 20 miliar lebih gitu. Lebih lah, klub Ya kan? nggak mungkin. Dan Iya. hadiahnya cuma 2,5 M dari dulu segitu aja nggak ada peningkatan. Ya artinya kan ya aneh lah ya. Jadi itu mungkin sebabnya pertanyaan yang MBS tanya tadi terjawab. Jadi bagaimana klub survive dengan hadiah 2,5 M sementara pengeluarannya mungkin sekarang 30 M ya, satu pokoknya di klub atas 20 M lah. Kalau enggak Belum lagi ini, ya kan? belum lagi drama Cari usaha-usaha lain. Iya, belum lagi drama telat gaji segala macam. Itu selalu. Bahkan saya dengar sampai saat ini ada salah satu klub profesional di Jawa Timur yang selalu problem tiap kompetisi minimal 3 bulan nggak gaji para pemain asingnya. 3 bulan. 3 bulan. Itu pasti. Nggak tahu sekarang. Dulu itu terjadi. Kayak gitu. Gimana mau berprestasi kalau kayak gitu? Ya karena gini deh. Ini harus survive dulu. Kalau kita zalim sama orang kan pasti kitanya pasti satu kali nggak ini. Artinya ketika orang sudah bekerja, sudah keringetan ya, udah kering keringetnya nggak dibayar kan? Iya. Kalau dalam ajaran kebaikan kita kan itu nggak dibolehkan kan? Bayarlah orang sebelum keringetnya kering kan? Iya betul. Ini mungkin dia udah mandi berkali-kali itu nggak dibayar. Apalagi 3 bulan lebih kan. Iya. Dan ada yang meninggal kan waktu itu kan nggak sedikit yang meninggal pemain karena dia telat gaji segala macam, terus kesehatan juga. Ya artinya banyak problem yang harusnya dilakukan oleh federasi tapi tidak diperbaiki satu persatu ya kan? Problem pembinaan usia dini, problem kompetisi ini yang sebetulnya 2 ini aja lah ya. Kalau diseriusin diperbaiki kan oke lah. Jadi kita sampai sekarang kan masih dipertontonkan bahwa yang penting jalan aja. Pembinaan usia dini yang penting jalan. Terus kompetisi yang penting jalan. Tapi upaya untuk misalnya menaikkan kualitas atau kelas dunianya itu nggak ada gitu. Karena kan sebetulnya kalau di banyak negara klub-klub sepak bola profesional itu harus punya stadion sendiri atau minimal stadion kota. Ya bekerja sama dengan pemerintah kota. Tapi yang paling bagus adalah punya stadion sendiri, punya lapangan latihan sendiri gitu kan. Persoalannya di Indonesia tidak seperti itu gitu. Tapi Itali buktinya bisa berprestasi Mas, Itali. Iya lain dong. Kan kulturnya kan dia udah kultur sepak bola dunia lah. Iya, tapi gitu. Kan yang punya 4 klub inti sendiri kan, cuman Juventus, yang lainnya sewa. Iya, itu nggak apa-apa kan, dibolehkan. Artinya kerjasama dengan pemerintah kota. Di Indonesia pun bisa begitu. Harusnya gitu. kan. Iya, tapi kan persoalannya nggak gitu kan. Bisa ada satu klub yang misalnya dari klub luar Jawa nyewa di stadion di Jawa kan itu kan aneh orang klubnya di provinsi lain tapi home base-nya di Jawa kayak gitu-gitu atau di Bali. Misalnya karena supporter nggak boleh datang harus. Tapi kalau supporter lawan main di misalnya di Papua tuh supporter tajir namanya. Iya. Pesawatnya aja udah 6 juta bolak-balik. Lebih Mas. Iya maka belum hotelnya apa segala macam kan. Itu supporter tajir tuh. Mungkin itu dibolehkan kalau tajir. Tapi ini Mas, aku jadi pikir gini, kan Indonesia tuh seluas itu. Ibaratnya kalau Eropa ya Indonesia tuh gedenya Indonesia full satu Eropa. Nggak full sih, beberapa belasan negara lah. Ya. Sampai Turki lah. Ya. Nah itu ibarat Liga Champion tapi dijadiin satu musim full. Gimana nggak capek pemain gitu dengan perjalanan yang jauh, dengan jadwal yang ketat gitu. Apakah tidak baiknya tuh kita kayak dulu dipecah dibagi 2 format wilayah timur. Sebetulnya kalau ngelihat ideal memang harusnya pembagian wilayah ya. Karena luas Indonesia kan hampir sama dengan luas Amerika ya, walaupun Amerika masih luas. Jadi dibagi per wilayah dan itu boleh lah kalau mau ada championship series. Karena kan klub misalnya Barat, Tengah dan Timur belum pernah ketemu tuh, jadi ketemunya di Champions Series gitu loh, atau di playoff gitu loh. Jadi itu bisa sebetulnya. Karena gini, sebetulnya idealnya itu jarak terjauh dari satu kota ke kota lain tuh itu dengan 2 jam pesawat, paling jauh. Sementara kan misalnya dari klub Aceh ke Papua kan bisa seharian. Bisa seharian malah. Bisa seharian. Karena kan setahu saya nggak ada direct. Nggak banyak pesawat yang direct. Kalaupun direct mahal sekali kan.
Jadi dia transit dulu baru itu take time. Jadi memang sebetulnya kalau dari segi physical fitness itu kemampuan atlet profesional yang kelas dunia tuh 2 jam penerbangan. Jadi kalau udah lebih dari itu sebetulnya secara physical fitness tuh udah buruk. Sebetulnya gini, kalau ada tim yang pergi dengan naik pesawat sampai 6 jam, tim itu bisa menang, berarti nggak bisa memanfaatkan aja tuh tim tuan rumah. Karena sebetulnya tuh secara fisik mereka udah lagi drop gitu. Dan kalau pakai aturan wilayah itu nggak melanggar FIFA kan? Enggak, bebas. Tergantung Boleh, sesuai federasi, sesuka Amerika Serikat kan anggota FIFA. Iya. Mereka pakai wilayah karena luas. Cuma kan kita nggak mau. Ya, karena merasa kaya gitu kan. Jadi maunya semua Soalnya kan klub di Indonesia bisa bertemu gitu. karena keletihan, mungkin faktor keletihan jadi Iya. nggak bisa berprestasi juga gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau mau memang baiknya per wilayah. Saya juga sependapat dengan yang per wilayah itu. Ya, Kalau mau apapun ideal. juga. Jadi misalnya ke Sulawesi ke Papua kan cuma 2 jam, yang kayak gitu-gitu aja. Itu boleh satu wilayah. Cuma kan katanya nggak menarik nih. Misalnya klub dari Papua nggak bisa ketemu yang dari Jawa, Aceh atau Aceh. dari Jawa gitu loh. Padahal kemungkinannya ada pada saat misalnya kita bikin sistem playoff dan championship series itu. Betul. Kayak gitu. Nah, ini penutup dari gue ya nih, Mas Ebes, Bro Ebes dan Mas Abi. Gue penutupnya gini, apa saran untuk federasi timnas Indonesia, Sintayong dan supporter Indonesia agar kita nggak sampai euforia berlebihan gitu? Nggak usah dikasih saran, biarin aja. Gak usah dikasih Bisa, saran. biarin aja. Mau diapain lagi? Saran udah banyak tapi nggak pernah didengerin, ya nggak? Kalau yang mau kita saranin adalah serius kerja aja. Federasi kita serius kerja, artinya serius kerja. 2 deh yang kita PR berat buat federasi kita. Pembinaan usia dini dan kompetisi profesional. Ya, cocok. kompetisi tinggi. Jadi kalau boleh saran itu aja. Ya, jadi kita lihat keseriusannya deh dengan 2 hal ini, nggak usah lain-lain dulu. Yaitu tadi termasuk memberikan hak kepada supporter tim tamu untuk nonton tandang di tim lawan gitu dengan perasaan yang aman dan nyaman gitu loh, ya. Walaupun itu ada prasyaratnya lagi. Supporter harus memang niatnya nonton. Ya, tidak Membuat keributan atau merusak fasilitas umum kayak gitu. Jadi itu aja dulu ya, artinya tentu aja federasi harus kerjasama dengan pihak keamanan ya. Itu menurut saya sih aneh ketika kita mau nonton tim kita hanya dari televisi, padahal kita mau dukung langsung di lapangan gitu loh. Jadi saran kita itu aja, federasi serius untuk membenahi kompetisi dan fokus memperbaiki sistem pembinaan usia dini kita dan lebih memperhatikan lagi gitu loh. Gitu. Kalau untuk Sintayong timnas Biarin aja, kita lihat aja. Kita lihat aja ya. Kita lihat aja mau diapain. Orang dinasehatin atau dikasih saran juga ini kok nggak pernah denger ya kan? Gitu. Dan menurut saya ya harus serius nih di putaran ketiga babak penyisihan akhir Piala Dunia untuk 2026 di Amerika dan Kanada gitu. Bro Ebes ada lagi buat penutup terakhir sebelum gua tutup? Nggak ada ya? Ya udah, jadi gini aja buat teman-teman semua di kali ini gue cuman pengen nyentil Mas Ertol lah. Apa ya gue sentilannya gini loh, Mas, kan janjimu katanya mau menuntaskan Kanjuruhan, siapa pelakunya ya kan, katanya mau bikin liga lebih profesional. Dengerinlah itu saran dari Mas Abi itu bermanfaat banget. Jangan hanya mengandalkan. Mana mau denger. Ya maksudnya ya kita ini semua sayang timnas Indonesia ya kan, dan sayang sama PSSI, apalagi niat baik berdirinya PSSI dari Pak Suratin kan ya kalau nggak salah kan, bener kan. Nah, Pak Suratin itu kan biar sepak bola kita maju kayak dulu lah, kayak tahun 60-an, 70-an atau 50-an sebelumnya kan
kita benar-benar dipandang banget lah sepak bolanya. Nah, bisa nggak Pak Erick Thohir kembalikan kejayaan sepak bola Indonesia seperti dulu gitu? Oke, memang zaman dan tantangannya berbeda, tapi tolong minimal perbaiki federasi lah. Jangan cuman retorika belaka aja. Ya, sekian dari saya, begitu aja sih. Itu aja Mas. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Abi, Bro. Thank you, Bes. Bes. Oke, ngopi dulu deh. Ngopi Mas. Ngopi. Ya.